perhatikan di Al-Qulyubi. Wa yajibu ghuslu yadin iltasaqat fi mahalli yadihi walau min ghairi sahibiha ba'da qat'iha bihararatid dami bihaitsu yuksha min izalatiha mahzuru tayammumin. Wa yajibu ghuslu zahiri kaffin aw usbu'in min nahwi nagdin wa ghuslu mawdi'i syaukatin in kana law quli'at la yantabiqu mawdi'uha wa la yasihul wudu' ma'aha illa fala. Oke. Wajib membasuh tangan yang sudah melekat pada tempatnya tangan meskipun bukan tangan miliknya. Jadi ini membasuh tangan yang sudah melekat. Artinya ada orang yang kecelakaan, kemudian tangannya itu diambil atau dibuatkan dari tangan orang lain misalkan, maka ya tetap wajib untuk membasuhnya. Kemudian sekiranya membahayakan apabila dihilangkan sampai batas bahaya yang memperbolehkan tayamum, dan wajib membasuh luarnya telapak tangan pada tempatnya dan tidak sah wudhu bersama menghalang. Kalau tidak menjadi penghalang tetapi sudah menjadi satu, maka tidak wajib membasuh bekas zahir potongannya. Nah, ini intinya begini. Kalau wajah ya, misalkan wajah dioperasi, kemudian dioperasinya dikarenakan kecelakaan atau sesuatu yang rusak di wajahnya rusak, kemudian kalau tidak dioperasi ini akan menurunkan mental misalkan. Ini ada pendapat nanti dari Hanabilah itu memperbolehkan. Hukum wudhunya bagaimana? Maka hukum wudhunya kalau sudah menjadi satu, kulitnya sudah menjadi satu dari potongan-potongan yang lain itu, maka sah-sah saja. Yang tidak diperbolehkan itu kalau menutupi kulit, tidak menjadi satu dengan kulit, maka yang seperti itu wudhunya tidak sah. Jadi kalau sudah menjatuh, jadi operasi plastik hidung misalkan, hidungnya rusak karena tabrakan, naudzubillah min dzalik. Nah, itu diperbaiki hidungnya. Setelah diperbaiki ini kan menyatu plastiknya ini. Operasi plastiknya kan menjatuh itu. Kalau sudah menyatu maka wudhunya ya sah-sah saja. Terkait hukumnya boleh atau tidak seperti tadi, kalau hanya untuk mempercantik diri, kalau hanya untuk ya agar kelihatan ganteng, kelihatan cantik, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan, karena itu masuk taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian untuk yang diperbolehkan itu seperti apa? Ya, yang diperbolehkan itu seperti apa? Maka ini ada forum lanjutan ya, Munas NU mengutip pandangan Syekh Abdul Karim Zaidan, salah seorang guru besar fikih dan usul fikih di Irak, perihal operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah atau anggota tubuh lainnya karena yang cacat karena kecelakaan tertentu. Ini hanya pentauqitan saja. Jadi menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Di sini yang dikutip dalam Monas itu, qad tusabul mar'atu bi syai'in min at-tashwih fi wajhiha aw bi azza'i dhahiratin min badaniha natijata harqin aw jarhin aw maradin wa hadha tashwih la yutaqu ihtimaluhu lima yusabbibuhu min adza ma'nawiyyin lil mar'ati fa hal yajuzu izza'u amaliyat jarahiyatin li izalati hadha tashwih walau addat hadhihi al-amaliyat ila syai'in min at-tahsin wa at-tajmil li'anna al-qasd al-awwal izalatu at-tashwih alladhi hasala wa hatta law qasadat al-mar'atu min ijra'in min hadhihi al-amaliyat tahsilu syai'in min at-tahsin bi izalati hadha at-tashwih fadabqa hadhihi al-amaliyat fi dairatil mubah lianna ragbatal mar'ah fi tahsini wajhiha jaizatun ja'a fi fiqhil Hanabilah wala halqu wajhi wa haffihi wa tahsinihi wa tahmayrihi. Oke. Ini artinya begini.
Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka. Jadi mukanya cacat, ada sesuatu yang nggak enak dipandang. Atau anggota badannya yang luar misalkan akibat luka bakar atau robek atau penyakit atau apapun itu. Yang penting ini karena cacat. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin, begitu ya bahasanya. Kalau ini dibiarkan ya perempuan tidak pede, selalu tekanan batin dan lain sebagainya. Maka ada yang bertanya, apakah boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Jadi ada seorang perempuan mengalami cacat ini, mukanya cacat, kemudian badannya kena luka robek atau penyakit lainnya. Jika dibiarkan maka dia akan terkena tekanan batin. Apakah boleh untuk operasi menghilangkan cacatnya itu? Maka menurut Syekh Abdul Karim Zaidan ini, beliau mengatakan operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun nanti akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Ini perlu dipahami. Ini berasal dari cacat. Ini cacat sehingga tidak pede, perempuannya nggak pede lah, ya, merasa nggak enak dan lain sebagainya begitu. Ini nggak apa-apa dioperasi. Bahkan operasinya jangan nanggung, jangan hanya menghilangkan yang rusak tadi, tapi dipercantik pun nggak apa-apa ini. Ya, tujuan utamanya menghilangkan cacat, begitulah. Tapi kalau dipercantik gara-gara cacat tadi ya nggak apa-apa. Bahkan andai kata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Ya, jadi tetap saja diperbolehkan kalau berasal dari cacat. Karena memang sebab tujuan utamanya ya menghilangkan cacat, ya. Itu. Kemudian kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya dengan apa yang ada di wajah aib itu, ya. Jadi di wajahnya ada sesuatu yang gak enak dipandang, kemudian dipercantik sekalian, itu nggak apa-apa, ya, karena sebab memang kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Ini dalam fikih mazhab Hambali. Bagaimana di fikih mazhab Hambali itu keterangannya? Bagi perempuan boleh mencukur rambut wajah, alisnya itulah, ya, mengikis sampai habis, mempercantik dan memerahkannya. Ini menurut Al-Hanabilah, Al-Imam Hambali. Kemudian ini bisa dilihat di Syekh Abdul Karim Zaidan, kemudian di di Mu'assasah Beirut, Mu'assasatur Risalah, jilid 3 halaman 410, di Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal. Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Mal, Beirut, Mu'assasatur Risalah, di jilid 3 halaman 410. Itu bisa dilihat di situ. Jadi kesimpulannya, hukum asal operasi plastik itu haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah itu dilarang oleh syara. Kemudian kalau ada kebutuhan semisal ada cacat di wajah, ya, di wajahnya ada cacat rusak, kemudian dioperasi, dan operasinya diteruskan, bukan hanya menghilangkan tapi dipercantik. Yang seperti itu masih dalam taraf diperbolehkan. Kalau ada kebutuhan asalnya niatnya memang
untuk menghilangkan aib itu atau cacat itu ya diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada itu, wajah sudah bagus, wajah nggak ada masalah, ini inginnya diperbagusi, inginnya diperbaiki, maka itu sebenarnya adalah angan-angan kosong dari setan dan tidak akan pernah puas. Orang yang sudah melakukan operasi itu tidak akan pernah merasakan puas, sehingga melakukannya bukan hanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali sampai rusak semua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan, dan ingat selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang yang tidak makan, tidak punya rumah, dan bahkan mau makan ini harus berjuang mati-matian. Tapi kita yang punya uang malah asyik-asyikan merubah ciptaan Allah Ta'ala. Khawatir Allah cabut syukur itu, Allah cabut keistimewaan itu dari kita, kita malah rugi kedua-duanya, ya di dunia rugi, di akhirat rugi. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.